memperkaya. Saya udah mulai streamingin ke YouTube. Aldi siap-siap. Abis ini kita izinkan mereka masuk. Baik, Pak. Siap. Jadi tolong dipersilakan mereka masuk. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat datang di acara kita siang ini, sore ini. Masih menunggu rekan-rekan yang lain ya. Senang nih ada Bulis bisa ikutan juga nih, masuk ya akhirnya nih. Selamat sore semua, selamat datang di acara Starts Me Up. Kita masih menunggu teman-teman yang lain yang akan segera bergabung bersama dengan kita ya. Kami juga merelay ini di YouTube-nya Event Cerdas, jadi silakan kalau memang juga mau mengikuti via YouTube. Acara kita santai sore ini. Kalau UMKM nggak boleh yang berat-berat Pak Frang, nanti kasihan udah pusing ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai ini dengan rekan-rekan sekalian. Silakan Bapak Ibu rekan-rekan apabila ada yang mau greetings ya, mau menyapa dulu, mau menyalakan video, silakan. Kita bisa lihat ini ya. Silakan Bapak Ibu rekan-rekan, selamat datang, selamat bergabung di acara kita pada sore kali ini. Kita masih menunggu sebentar rekan-rekan yang lain yang akan segera bergabung. Pak Bagus sudah ada nih Pak Bagus. Pak Bagus ikutan ya? Halo, ya? Pak Pengki, siapa? Oh iya, iya. Apa kabar Pak? Waduh. Baik. Iya Pak. Kita masih menunggu sebentar ya. Iya Pak, kasih Pak. Baik, jam 3:05. Bapak Ibu rekan-rekan. Ya, ini kalau Jumat itu jam ini Pak, jam apa namanya? Jam berat ini Pak. udah rasanya udah mau pulang aja gitu ya. Ini udah serasa weekend ini, Pak Pengki. Udah serasa weekend ini ya, Pak Bagus apa lagi nih ya. Udah berasa weekend ini. Iya.
Padahal sih gara-gara online terus gak ada weekendnya Pak jadinya Pak. Iya, Pak. Iya, Udah nggak bisa ada alasan mengelak. iya. Ya, Online aja gitu ya. dari rumah nih, Pak. Dari mana, Pak? Pak Bengki? Dari kantor, Pak? Saya di kantor hari ini. Oh iya, siap-siap. Pak Bengki kayaknya ini banget ya, sibuk benar nih. Ada Asisindo juga ya. Waduh, mantap, Pak. Satu lagi ya CCI Pak, yang Oh cloud iya, yang computing cloud, Pak ya? iya, yang Iya, cloud. cloud. Waduh, mantap, Pak. Ya nyari kawan lah Pak, bantu Iya. kawan nyari kawan. Jadi banyak kenalan, Pak, kalau di asosiasi, Pak. Iya. Iya. Oke Bapak Ibu kita mulai aja ya, karena takut waktunya terbuang nih. Oke, siap. Jadi selamat sore Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, terima kasih kita bisa berkumpul di sesi kita pada sore kali ini. Ya jadi sesi tiap minggu. Nah, minggu ini kita ke segmen industri kecil, ke segmen usaha kecil menengah, ya. Karena minggu lalu kita ke industri kecil menengah. Tapi nggak apa-apa, siapapun yang punya UKM atau punya IKM pasti akan perlu solusi dari Atur Toko, ya. Jadi Atur Toko kita undang kali ini ada Pak Frank Silitonga yang bisa hadir bersama dengan kita. Nah, jadi cerita sedikit ya nanti tentang Atur Toko, kemudian nanti Pak Frank mungkin akan berkonsentrasi di satu hal. Jadi pernah saya sharing, jadi yang salah satu yang memang menjadi kendala di UKM itu adalah masalah brand ya, bagaimana eh, merek mereka bisa dikenal ya. Ini kan kayak Bulis tuh kasih nama YouTube-nya apa Zoom-nya jelas tuh list bawang goreng. Nah, jadi saya tahu usahanya bawang goreng ya kan. Nah, tinggal Bapak Ibu rekan-rekan yang lain ya. Jadi itu yang memang sedikit banyak keberanian kita untuk bisa menunjukkan ya, menunjukkan apa brand ataupun apa yang kita jual ya, terutama di segmen UKM ya. Nah, jadi saya mengulang lagi ada beberapa hal. Start Me Up ini adalah upaya kami di asosiasi untuk bisa membantu UKM dan IKM sebetulnya ya. Jadi sekarang kami tidak hanya UKM, kami juga membidik IKM dan mereka ini sebetulnya di segmen UKM dan UKM punya kendala yang sama ya. Kendala yang sama itu salah satunya terkait dengan pengelolaan manajemen untuk bisa membantu operasional bisnis mereka lebih efektif dan lebih efisien. Nah, itulah gunanya teknologi informasi dan komunikasi ya. Jadi simpel aja diskusi kita 1 jam. Kita akan membahas tentang solusi bagaimana UMKM bisa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya menggunakan solusi dari Atur Toko ya. Start Me Up ini dulu kegiatannya adalah mendampingi membuat anak-anak kita bisa menggunakan marketplace dan menempatkan mereka di sebagai pendamping ya di UMKM. Tapi karena pandemi kami sekarang kita rubah sedikit kegiatannya menjadi banyak webinar ya. Tapi nanti kalau Atur Toko memang bisa digunakan juga untuk sebagai sarana untuk manajemen oleh para anak-anak kita yang membantu UMKM itu sangat bagus ya Pak Frank ya. Ya Iya, Pak Bagus ya. Jadi mudah-mudahan nanti ada tindak lanjutnya mereka bisa dibantu dengan menggunakan Atur Toko ya, platform Atur Toko nanti yang mengerjakan anak-anak kita ya. Karena terus terang sih Bapak Ibu saya harus akui ya, sebagian besar UMKM kita umurnya seumur saya. Jadi udah susah belajar hal baru ya. Ya, tapi kalau sekarang Bapak Ibu bisa ikutan hadir bersama dengan kita di Zoom kali ini, Anda sudah hebat luar biasa ya. Jadi kita akan belajar bersama tentang Atur Toko ya. Itu yang mengawali. Nanti setelah itu Pak Frank akan sharing. Nanti setelah sharing kita diskusi sama-sama ya. Jadi tolong kalau diskusi ya silakan bertanyalah apa yang bisa ditanyakan di sini kita bahas. Nanti apa yang bantu ya. Awal pengantar saya persilakan Pak Frank untuk menyampaikan materinya untuk kita semua. iya Pak Panji. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Apiknas sudah memberikan kesempatan untuk Atur Toko untuk sharing di event ini.
sangat menarik sekali, Pak, karena memang kita melihat bahwa UKM dan IKM itu masih perlu banyak bantuan. Apalagi nanti kalau saya kasih lihat data, masih banyak UKM dan IKM itu yang maupun sudah masuk digital tapi masih dibilang masih gagal. Yang benar-benar akhirnya berhasil itu masih sedikit. Jadi dalam kesempatan ini atau toko, kita akan membahas sedikit bagaimana kita bisa membantu untuk meningkatkan penjualan dengan adanya transformasi digital. Apalagi sekarang dengan pandemi sekarang, kita ini sebenarnya didorong untuk masuk ke digitalisasi. Sebelum itu saya perkenalkan dulu, nama saya Francis Sitonga, saya adalah PM atau Project Manager dari Atu Toko. Pengalaman saya udah lumayan. Kalau dilihat-lihat, saya sebenarnya seorang generalis. Jadi saya benar-benar nyemplung ke dalam untuk melihat apa sih kendalanya. Sebelumnya saya pernah keliling bersama Badan Ekonomi Kreatif untuk masuk nyemplung ke daerah-daerah. Saya juga di sana melihat potensi untuk UKM dan IKM itu sangat besar. Tapi sayangnya mereka, bisnis core-nya mereka itu adalah memproduksi. Untuk meningkatkan, untuk go digital, mereka masih banyak butuh bantuan. Nah, disinilah saya masuk dalam Atur Toko. Jadi Atur Toko adalah sebuah platform digital yang menyediakan solusi bisnis Anda secara online. Jadi kita benar-benar membantu dari baik kita menjadi marketplace enabler, ya, jadi dari Tokopedia, Blibli, Shopee, dan lainnya, itu bisa dikerjakan di dalam satu platform. Jadi orderan masuk inventory bisa kita pantau. Daripada ribet harus lihat di sana, ada yang beli di sana. Lalu ketika ada keribetan itu, mulailah stok inventory kita kadang-kadang miss. Ternyata kita ada kejual satu di Tokopedia. Kita lupa di Shopee kita kurangin. Tiba-tiba Shopee-nya dibeli. Ya, ternyata nggak punya stok. Akhirnya penilaian dari toko kita menjadi jelek. Lalu tidak dengan itu aja, tapi kita juga punya solusi untuk ketika mereka sudah berkembang, kita juga mempunyai platform untuk e-commerce. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai itu. Jadi kita ini dari tahun 2019 sudah melakukan 300.000 proses untuk orderan, ya. Lalu ada 200.000 customer yang ikut melakukan prosesnya. Oke. Jadi apa sih sebenarnya transformasi digital itu? Jadi transformasi digital itu mengacu pada proses dan strategi menggunakan teknologi digital untuk secara drastis mengubah cara bisnis beroperasional melayani pelanggan. Jadi kita harus benar-benar berpikir untuk berbeda. Apa yang akan kita lakukan untuk berbeda ini? Apa sih sebenarnya transformasi ini? Jadi misalnya kayak toko buku. Toko buku ini sekarang dengan adanya COVID, nggak mungkin orang-orang masuk ke toko buku dan melakukan penjualan. Yang akan akhirnya mereka transformasi adalah mereka berubah menjadi suatu wadah e-commerce digital. Lalu bukan itu saja, tapi juga kita karena ada COVID lagi nih, duit itu kan nggak mungkin, kita jarang udah cash on delivery itu udah jarang sekali. Semua sudah mulai digitalisasi dengan payment. Payment itu bisa dari kita ketemu EDC, bisa langsung transfer, atau kita langsung melakukan pembayaran di website kita. Gitu. Lalu bukan itu aja sih yang harus kita perhatikan, tapi banyak proses lain yang harus kita pikirkan. Misalnya kebiasaan untuk mencari customer, biasanya kita ditelepon atau didatengin. Sekarang itu proses itu sudah mulai berubah. Semua itu sudah terdigitalisasi, ketemu di WhatsApp, ketemu di web, ketemu di marketplace. Proses itu yang harus kita bisa bertemu, bisa ketemu, dan bisa kita tangkap. Nah, ini yang kita lihat adalah jumlah UMKM yang ada di Indonesia, ada 64 juta UMKM. Yang sudah online, itu ada 10 juta. Ya, lumayan sih kalau bisa dilihat ya, sebagian. Tapi, ya, kalau dilihat, mereka sebenarnya masih punya banyak kendala. Lihat yang paling besar adalah kita melihat bahwa kurangnya pengetahuan menjalankan usaha online, pojok kanan sini.
itu sebesar 23,8. Mereka itu bingung, ya. Mereka belum bisa paham bagaimana caranya melakukan digitalisasi secara optimal, secara efektif. Maupun kalau kita lihat, mereka bilang, oh ternyata kendalanya kalau sebelah kiri kelihatan bahwa tidak ada kendala bagi mereka. Karena apa yang mereka lakukan, mereka tahu tentang teknologi, mereka bisa upload produknya, tapi cuma upload doang. Nggak ada yang sebenarnya membuat akhirnya penjualan itu meningkat. Gitu. Lalu ada struktur telekomunikasi yang tidak layak, dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat, tingkat kesusahan UMKM itu untuk menjual produknya itu masih sangat rendah, 4-10%. Kebayangkan, maupun dia bilang di atas ini, kendalanya, oh nggak ada kendala, tapi kenyataannya mereka masuk, digitalisasinya masuk, tapi penjualannya tidak meningkat. Begitu. Lalu bagaimana sih kita bisa melakukan untuk peningkatan penjualan dengan transformasi digital? Di sini bahwa kita harus melihat ketika melakukan transformasi digital, ya, 5 panca indera kita itu berubah. Yang biasanya kita ketemu, kita bisa merasakan, bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan. Ya, ketika kita mau lihat baju, kadang-kadang kita coba dulu. Oh iya, enak nih bahannya. Ini halus, ini wah ini kalau misalnya panas ya enak nih. Nah, sense itu akhirnya berubah, menghilang. Yang ada ketika kita menjadi digital itu, paling nggak cuman kita bisa melihat bagaimana caranya ketika panca indera itu hilang, kita tetap bisa menjual dan bisa memberikan bahwa ini produknya ini loh. Bagaimana caranya kita bisa mendeskripsikan semua panca indera itu menjadi satu, bisa dilihat, bisa dibaca oleh mereka. Itulah yang menjadi transformasi digital yang paling penting buat UMKM. Jadi kalau saya lihat, jadi untuk suatu produk bisa berhasil, ketika panca indera itu dikurangi, maka mereka harus melihat dari kemasannya dulu. Kemasan yang menarik, yang bagus. Ketika sudah ada kemasan yang bagus, baru difoto yang dengan yang bagus. Jadi sense dari matanya bisa kelihatan. Lalu ketika sudah ada foto, kita melakukan marketing. Deskripsikan produk itu dengan baik dan benar. Berikan suatu perasaan, suatu sense yang kehilangan itu dimasukkan kembali ke dalam marketing. Lalu baru dari situ kita mulai berjualan untuk masukkan ke dalam marketplace, atau ketika sudah lumayan besar, kita membangun e-commerce kami sendiri. Seperti itu. Lalu kita sedikit membahas mengenai kemasan. Kemasan itu yang sangat paling penting untuk suatu UMKM atau IKM. Karena inilah pertama kali yang dilihat oleh si pembeli. Jadi kita lihat bahwa kemasan itu sebagai tempat, ya, tempat sebagai wadah. Nggak mungkin kan wadahnya misalnya ini kalian lihat di sini depan adalah botol aqua. Nggak mungkin botol aqua itu dari kertas. Teknologi terbaru itu ada tempat untuk minuman itu dari agar-agar, jadi langsung bisa diminum, nggak ada kemasannya lagi. Habis itu kemasan itu bisa untuk melindungi juga. Gini. Jadi kemasan itu harus kita lihat, bisa nggak melindungi. Karena kadang-kadang juga harus kita perhatikan bahwa kemasan itu isi dalamnya apa. Kalau misalnya untuk khusus untuk cabai, disarankan adalah kemasan yang paling baik untuk melindungi cabai adalah kemasan dari kaca. Kenapa? Karena di situ mikrobakterinya itu masih bisa ditahan di situ dan tingkat terasanya masih tertahan di dalam hal itu. Kalau di tempat yang lain mungkin akan tercampur misalnya dengan plastiknya atau apa. Rasanya berkurang. Lalu kita juga harus mempunyai packaging untuk memudahkan dan untuk menumpuk dan lain-lain. Lalu kita harus memikirkan bahwa kemasan itu harus praktis. Kebayangkan kalau misalnya nggak praktis, betapa repotnya. Ini seperti ini. Ini adalah kemasan baru kental manis. Kalau dulu kan biasanya udah yang lembek, yang itu, dan itu nggak praktis untuk dibawa, nggak praktis untuk ditaruh. Akhirnya itu bisa kelihatan bahwa evolusi kemasan itu berubah. Ya kan?
kalau misalnya Bapak Ibu pernah ada di rumah, pernah makan jelly atau punya aqua, lihat mereka itu kemasan bagus tapi nggak praktis. Coba kalau misalnya kita lagi makan jelly, jellynya ngebukanya aja itu kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak. Ketika lid yang depannya lidahnya itu tertarik terus rusak, habis itu repot kita, ya kan? Yang ada adalah mungkin adalah berantakan kemana-mana. Lalu tutup botol aqua, galon. Siapa yang nggak pernah mengalami kerepotan untuk membuka itu? Udah repot, akhirnya buat pakai apa? Saya biasanya pakai screwdriver gitu ya untuk ngebuka. Nah, kadang-kadang pun di tengah jalan pun patah, akhirnya tidak bisa untuk dibuka dengan baik. Nah, jadi harus dilihat bahwa kemasan itu juga harus praktis supaya bisa gampang dibuka, gampang dibawa, dan juga bisa untuk menyimpan. Lalu untuk kemasan, kita juga harus menimbulkan kesan. Bayangkan ini adalah produk Javara. Dia menjual produk ini harganya 150.000 untuk jualan garam. Berapa sih harga garam? Harga garam itu cuma 5.000. Laku nggak di sini? Di sini bukan target marketnya mereka, tapi mereka sudah berpikir untuk ekspor ke luar negeri. Di luar negeri itu udah laku mereka. Mereka udah sepertinya udah kacang goreng karena kemasannya mau menimbulkan suatu kesan yang wah ini bagus nih, ini keren nih. Jadi akhirnya dengan ada kemasan yang bagus, memberikan kesan yang prestis, jadi meningkatkan penjualan untuk orang-orang tertentu. Ada segmentasinya, gitu. Dari harga garam yang hanya 5.000, ini bisa jual 150.000. Kebayang kan? 30 kali lipat pendapatan cuma gara-gara jualan garam doang. Itu efeknya karena memberikan kesan yang baik dengan kemasan yang indah. Lalu untuk suatu kemasan untuk melihat seperti apa ya, puas gitu loh, ya. Kalau kita melihat bahwa ukuran kemasan yang nggak proporsional, kelihatannya kayaknya rugi banget. Ya, Bapak kalau misalnya kita makan chips yang ada di Citato dan lain-lain, itu pas kita buka isinya cuma sepertiganya, rasanya kayak tertipu banget gitu. Padahal kalau untuk chips itu memang disarankan memang ada proporsional yang untuk begitu. Nah, kalau kita lihat dari gambar 3 ini di depan sini, mana yang paling proporsional? Mana yang merasa bahwa inilah yang paling cocok dan inilah yang paling pas? Yang pasti yang paling sebelah kiri. Karena kelihatannya adalah ini memang takarannya pas dan enak untuk dilihat. Lalu untuk kemasan, ya biasanya kita harus ada keterangan tentang brandnya. Mungkin kalau mau punya kesan itu kita beri cerita, ya expired date untuk makanan, lalu ada nama, jenis produk, ada halal yang bilang sudah lulus dengan MUI, gitu ya. Banyak hal yang harus kita wajib untuk kita masukkan untuk memberikan informasi. Karena informasi ini sangat penting. Ini juga bisa memberikan kesan nilai yang lebih. Karena kelihatan, oh ini ternyata makanannya sehat, gitu kan. Ini halal, gitu. Expired date-nya jelas. Berapa banyak misalnya kita mencari expired date-nya di mana sih, bingung sendiri, kayak gitu. Jadi kemasan maupun informasinya ada harus diberikan di tempat yang tepat dan mudah untuk dibaca. Lalu, ya mungkin ada pertanyaan, ada yang membuka nih. Jadi habis itu kita melihat bahwa kita ketika sudah memiliki suatu produk yang bagus, kemasan yang bagus, lalu untuk mendapatkan suatu visualisasi yang baik di marketplace, kita harus menggunakan foto yang baik. Kita bisa mungkin mulai dengan membuat suatu mini studio. Ya, mini studio nggak usah mahal-mahal, kalian bisa buat dari kartun Indomie, kartun apa, ya. Tinggal dibuat bolongan, tinggal pakai kertas HVS, dibangunlah suatu studio. Kalau punya modal sedikit, bisa untuk pindah ke ada beli mini studio di Tokopedia, di Shopee ada jual harga 5.000, bisa juga digunakan. Atau memang kalau memang punya dana, ya bisa punya studio sendiri. Atau ya untuk foto bisa langsung ke fotografer. Oke.
Lalu untuk yang foto, jangan lupa bahwa kalau ketika kita punya model itu bisa model gratisan, bisa sendiri jadi modelnya, atau ini adalah salah satu dari teman saya namanya Dina Iskar, ya, dia itu model-model ini adalah Mahmud yang anak apa ya, teman anak-anak sekolahnya yang TK. Jadi mereka ini yang dikasih, gue punya scarf baru nih, cobain dong gitu, cobain loh, nggak dikasih loh, dicobain, ya. Mereka diajak makan pagi, ya, karena makan pagi kan paling nggak makan apa sih, nasi goreng, tinggal cari tempat yang enak, suruh mereka pakai, difotoin, bagus ya, kasih lihat nih, oh iya bagus, di tag di Instagram, dia nge-tag, habis itu temen-temennya dia kan langsung nanya, ya ininya scarfnya bagus, hijabnya bagus, beli di mana? Nah dari situ modelnya itu kan gratis, ya paling cuma bayar makan siang, itu lebih mudah daripada kita mencari suatu model yang profesional seperti itu. Lalu untuk foto kita juga harus memikirkan temanya yang pas dengan produk yang kita jual. Seperti yang kita lihat di sini. Di sini kita bisa melihat bahwa ada sepatu orang, ada sepatu untuk kerja keras. Di belakang itu ada untuk produk untuk dibawa. Kita butuh sepatu yang aman, yang nyaman. Ketika kalau misalnya barangnya jatuh, kakinya nggak kenapa-napa. Jadi temanya itu harus mendukung. Kalau misalnya makanan dibuat supaya menggairahkan, buat kasih warna-warna yang sangat memukau atau sangat yang mengikuti, menambahkan gairah untuk makan. Misalnya warna kuning, warna merah. Jadi mereka terkesan, wah ini kayaknya enak nih. Jadi lapar gitu. Dan mereka bisa kepikiran untuk, oh boleh nih kita cobain. Seperti itu. Jadi tema itu sangat penting untuk kita dapatkan supaya mereka itu bisa merasakan, bisa oh iya nih kayaknya saya butuh sepatu ini. Karena harus ingat bahwa sense yang lain, ya panca indera yang lain itu nggak bisa kita kasih lihat. Yang bisa kita lihat hanya yang kita kasih lihat adalah visualisasinya. Seperti itu. Lalu foto untuk promo. Jadi ketika promo, ketika kita punya marketplace, kita bisa taruh, karena kan ada beberapa picture, beberapa gambar yang bisa kita taruh. Ketika promo, ya kita tulis promonya apa. Supaya mereka lihat, oh ternyata ini lagi promo loh. Gitu. Jadi ditulislah ada promo lebaran. Biasanya 50.000, dia jual 30.000. Jadi dalam foto itu kita bisa memberikan kesan bahwa ini lagi promo. Karena kadang-kadang kalau di marketplace kan nggak selalu bisa jadi ada promo-promo yang dari mereka, tapi kita bisa membuat promo tersendiri dalam gambar yang kita berikan. Lalu setelah kita udah foto, kita baru berpikir untuk marketingnya. Kalau tadi kita udah punya produknya apa, ya kan, place-nya udah pasti kita masuk di dalam ranah digital atau online, kita harus memikirkan bagaimana untuk pricing. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada 4 tempat, ya. 2 power merchant, 2 lagi adalah official store. Mereka itu memberikan harga-harga yang berbeda. Dari harga yang berbeda ini kita bisa melihat pojok kiri atas harganya 19.500. Ya. Yang terjual hanya 328 produk. Lalu yang dilihat ada 4.781. Kita lihat harga yang paling murah kedua adalah 49.678. Yang terjual 1.228 produk. Lalu pojok kanan ini harga 50.000, yang terjual nih sangat signifikan 24.900 produk. Lalu kalau kita lihat yang bawah harganya lebih mahal 618. Kelihatan di sini bahwa kita memerlukan strategi yang pas untuk memberikan pricing yang tepat. Paling murah juga nggak kelihatan, nggak begitu signifikan, paling murah, ya harganya 20.000-an, tapi yang terjual hanya 328. Inilah ya di mana orang Indonesia itu sangat unik sekali. Karena kalau terlalu murah dia mikir oh ini palsu, ya
terlalu mahal dia nggak mau, tapi dia mencari yang paling di tengah-tengah. Jadi dia bilang, oh ini kayaknya asli, yang ini nih kayak saya beli. Makanya kelihatan perbedaan yang signifikan dari yang paling murah 328, yang paling mahal, yang tengah-tengah harganya 50.000, yang terjual itu hampir berapa puluh kali lipat ini. Seperti itu. Lalu ketika kita ngomongin marketing, kita tentu akan promosi. Ikutlah promosinya. 99, 10, 10, 11, 11, nanti akan 12, 12. Ikutlah promosinya. Cobalah kita itu untuk membangun brand awareness kita. Setelah kita mengikuti promo yang dari marketplace, ya, kita baru akhirnya masuk ke dalam marketplace itu sendiri. Disinilah kita mencoba untuk menjual. Bangunlah marketplace yang baik, ya, buat respon yang cepat, lalu ketika sudah mulai berkembang, sudah mulai bagus, baru berpikir untuk menguatkan brand dengan mempunyai e-commerce tersendiri. Jadi kita bangun juga e-commerce-nya. Disinilah kita menyatakan bahwa brand kita bagus, brand kita oke. Kalian kalau nggak percaya, kalian tinggal ke alamat ini, kalian bisa melihat bahwa kita ada loh tokonya. Toko online-nya sudah ada. Seperti itu. Jadi kita masuk, kenapa harus atur toko? Bagaimana kita di atur toko itu meningkatkan penjualan UKM dengan transformasi digital? Kita ada satu program brand management. Di brand management ini, kita itu sebenarnya membuat kalian itu sangat-sangat mudah. Yang harus kalian fokuskan adalah membuat atau memproduksi barang-barang tersebut. Kenapa? Karena ketika saya keliling Indonesia, saya melihat bahwa kebanyakan dari mereka hanya fokusnya punya waktu hanya untuk produksi. Hanya punya waktu untuk melakukan satu hal yang harus difokuskan, yaitu produksi itu sendiri. Ketika saya tanya, kenapa nggak punya waktu untuk sosial media, untuk jual? Nggak ada waktu, karena mereka tetap harus memproduksi barang tersebut. Jadi di brand management ini, kita membuat satu alur di mana mereka kita bantu dari A sampai Z. Apa aja sih yang akan kita bantu dengan brand management program ini? Yang pertama adalah kita membantu bahwa ketika mereka belum punya toko di e-commerce, kita akan bantu mereka untuk bagaimana caranya atau membuka e-commerce di bawah ini, marketplace di bawah ini. Tokopedia, Shopee, Blibli, JDID, dan lain. Di situ kita bangunkan mereka untuk establish. At least mereka itu maupun sudah punya produk, sudah punya marketplace, at least sudah ada brand yang sudah ada di internet, sudah mulai digitalisasi. Inilah langkah yang pertama yang harus mereka lakukan. Setelah itu apa yang harus mereka lakukan adalah kayak tadi, foto. Karena kita masuk ke dalam visualisasi. Ya, visualisasinya inilah yang sebenarnya membuat mereka itu terkesan. Oh, iya, fotonya bagus, ini menarik. Di sini ketika sudah terdaftar, kita bisa membantu untuk fotografi. Ya, kita bisa memberikan orang-orang fotografer yang bisa membantu, atau kita bisa juga memberikan pointers bagaimana caranya melakukan foto dengan baik. Misalnya kayak tadi, membuat video ini, lalu memberikan beberapa lampu supaya ketika kita melakukan foto, shadow-nya itu nggak ada. Bagaimana caranya untuk memfoto untuk makanan? Bagaimana caranya memfoto apabila kemasannya itu transparan? Nanti kita bantu dengan program brand management. Lalu habis itu kita juga membantu untuk menyiapkan SKU kalau mereka tidak memiliki itu. Karena SKU ini sebenarnya penting ketika sudah mulai besar. SKU ini adalah membantu kita untuk menjaga stok kita. Kita melihat bahwa mengidentifikasi dan melacak keberadaan produk itu dan memeriksa pesanan yang sudah ada. Semua produk memiliki ya SKU yang berbeda-beda berdasarkan brand, tipe, ukuran, dan warna. Jadi kita bisa memastikan bahwa SKU ini masih ada berapa piece, ini berapa piece. Jadi kita dengan gampang bisa melakukan stok inventaris. Gitu. Lalu ketika sudah melakukan ini, karena kita mempunyai tim yang sangat berpengalaman, kita bisa membantu untuk deskripsi.
Karena ini adalah salah satu yang penting, karena ketika kita visualisasi udah kelihatan gambar bagus, kita juga harus bisa mendeskripsikan produk kita dengan jelas. Jadi kita bisa melihatkan bahwa menonjolkan keunggulan utama yang bisa kita lakukan di deskripsi itu. Misalnya fiturnya apa, spesifikasi fitur utama apa, lalu keunggulan produk itu tersendiri, kelengkapan produk, garansi produk, lalu ada warna yang tersedia, misalnya ada warna merah, ada hitam, ada hijau, semua yang ada tipenya bisa kita jelaskan di situ. Apa yang tersedia, apa yang nggak ada stoknya. Lalu juga bisa kita bilang bahwa oke, di situ kita juga bantu untuk apa aja, logistik yang mana saja yang bisa dilakukan. Misalnya COD dengan marketplace tertentu, atau dia bisa bilang, oke, saya maunya pakai JNT atau wahana dan lain-lain. Seperti itu. Nah, ini sangat penting karena kita bilang, sales-nya itu kan kita hilang ya, kita nggak bisa. Nah, deskripsinya inilah yang kita harus masuk. Lakukanlah dengan gunakan kata-kata yang mudah dimengerti untuk pembeli, nggak usah yang complicated. Ini adalah produk yang terbaik dengan data yang Nutrifact yang biasanya di belakang ini yang nggak jelas, yang banyak orang juga nggak mengerti. Buatlah yang lebih gampang untuk mereka bisa membaca informasi itu yang penting, singkat, padat, dan jelas. Lalu gunakan kata-kata, ya tadi kan gunakan kata-kata yang mengerti. Lalu yang 4 adalah tambahkan kata-kata sifat sensorik. Karena sensorik itu tidak kita rasakan lagi, tapi kita bisa bilang di dalam konten atau deskripsi produk tersebut. Di mana itu mampu menggugah ya, minat serta perasaan pembacanya. Misalnya gini, ketika kita jual cemilan sehat gitu ya, coba disisipkan kata-kata yang lembut, crunchy atau kriuk gitu ya, garing dan sebagainya. Itu jadi barang itu dia bisa merasakan. Atau misalnya kalau kita berjualan fashion itu kita bisa bilang bahwa oke, itu fashion lembut, halus, nyaman, dan tidak panas. Itu kata-kata yang kita bisa menyatakan dalam sensorik. Karena artinya bahwa sensoriknya pun kita nggak ada. Seperti yang tadi saya di awal bilang bahwa sense kita, panca indera kita tertutupi karena... Pak Frank, suaranya kurang keras Pak Frank. Kurang keras ya? Nah, Ya, gitu Pak. Ini udah sore nih Pak. Kasihan teman-teman Pak. Siap. Nah, baik. Ayo lagi. Iya, siap. Jadi kita harus tambahkan kata-kata yang sifatnya sensorik, yang tadi saya sudah bilang. Lalu kita harus menunjukkan apa sih kelebihan, mengapa harus beli produk ini. Tapi jangan ngomongin cuma manis doang, tapi melainkan dukung dengan bukti. Mungkin testimoni, ada video dari si konsumennya. Jadi mereka mempercayai bahwa produk itu benar-benar bagus dan bisa dipercaya. Lalu habis itu kita punya satu fitur namanya atur toko. Inilah salah satu fitur juga yang dimana secara real time kita bisa mendapatkan orderan dan stok inventory dari marketplace yang telah kita buat di atas tadi. Misalnya dari Tokopedia, dari Shopee, dari Blibli. Nah, ketiga marketplace itu ketika ada pembelian, itu langsung masuk ke dalam satu web. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi tuh, pindah ke web A, pindah ke web B, dan terus-terusnya. Jadi di satu tempat kita bisa memanage orderan, dan ketika dia udah sinkronisasi, stok yang ada di setiap marketplace itu juga akan dikurangi. Itulah keunggulan dari atur tokonya. Lalu ketika kita sudah masuk semua, kita sudah buka marketplace, sudah ada foto yang bagus, sudah deskripsi yang baik, lalu kita manage dengan atur toko. Lalu ketika sudah mulai berkembang, ya, kita juga memiliki yang namanya atur gudang. Jadi daripada kita pusing untuk bangun gudang kan nggak semurah itu kan. Kita harus bikin storage, harus bikin tempat, harus juga mikirin kendaraan yang bisa masuk atau enggak. Lalu kalau misalnya tiba-tiba drop, ya gudangnya mau diapain? Nah, di sini kita ada atur gudang di mana kita bantu kalian tinggal kirim aja stoknya kalian ke tempat kami. Dari tempat kami ini nanti kita akan bantu kalian untuk
melakukan pengiriman. Lalu ketika semua sudah berjalan dengan baik dengan brand management ini, akhirnya kita adalah buat toko. Jadi kita buat agar kalian punya e-commerce sendiri. Brandnya akan naik. Jadi kita bisa membuat semudah 1, 2, 3, kita bangun ya e-commerce dari web, integrasi ke logistik, sampai ke payment gateway. Jadi kelihatan bahwa satu satuan yang dibutuhkan oleh UKM itu bisa kita penuhi dengan namanya brand management. Jadi inilah sebenarnya fitur-fitur yang kita miliki yang dengan brand management itu kita kunci dan kita bisa kita gunakan bersama-sama. Jadi ketika kita sudah punya marketplace, kita bisa satu platform diatur toko. Ketika sudah mulai membesar, kita bisa atur gudang. Terus bisa dibantu dengan ketika kita sudah mau memiliki e-commerce sendiri, kita bisa masuk ke buat toko. Gitu. Dan salah satunya yang setelah sedang kita kerjakan sekarang adalah kita bekerja sama dengan HP untuk kita buat marketplace di Pemda-Pemda. Jadi kita bisa lihat bahwa di tengah-tengah Pemda yang mungkin saya nggak tahu ya di sini pada semua dari Jakarta semua atau se-Indonesia, kita bisa melihat bahwa nanti siapa tahu dengan Pemda di setempat bisa bekerja sama dengan kami, jadi mendekatkan atur toko kepada kalian. Oke, untuk saat ini terima kasih banyak presentasi dari aturtoko.id. Mungkin ada pertanyaan Pak Franky dan teman-teman? Ya, baik. Makasih Pak Frank ya, dari Atur Toko. Oke, coba kita query dulu nih ya tadi pertanyaan Pak Frank tuh yang hadir bersama dengan kita di sini dari daerah mana saja nih atau UKM mana saja nih, silakan di chat ya, ketik ya, silakan di chat ketik ini dari daerah mana saja atau usahanya apa gitu ya, jadi biar tahu nih ya. Silakan Bapak Ibu di chat, saya belum lihat nih, di chat ketik dari daerah mana atau usahanya apa, daerah mana gitu ya. Nah ini ada Pak Hendra nih bertanya nih Pak. Ya. Pak Hendra bertanya, mohon izin tanya, terkadang suatu produk yang sudah berkembang meningkatkan penampilan kemasan menarik itu, tapi kualitasnya menurun. Ya, bagaimana strategi market digital harga murah, untung sedikit, tapi berlangsung berkelanjutan, tapi tidak membengkak biaya produksi. Nah ini Pak Hendra. Pak Hendra dari mana Pak Hendra ini? Lokasinya Pak Hendra? Pak Hendra dari mana ini? Pak Hendra dari Lampung. Oke. Oh, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Ayo Pak, silakan coba bantu jawab. Jadi, saya harus tanya dulu nih ya, kenapa tiba-tiba kualitasnya menurun? Karena biaya kah? Karena dia akhirnya fokus ke kemasan? Atau memang ada QC yang terlewatkan? Mungkin Pak Hendra bisa ini Pak, langsung ngobrol aja di sini. Boleh buka audionya Pak, kalau di sesi ini kita santai, bisa diskusi langsung. Mau buka audio boleh, video ya. Kalau bisa silakan. Oh ini hebat nih, ada Bulis bawang goreng dari Sidoarjo. Nah. Wave Official dari Kota Hujan. Bogor juga dari ada ibu atau ini ibu sepertinya ya. Ivana Yogi Firdaus. Usaha kuliner, desain grafis. Pak Hendra, monitor Pak Hendra. Bagaimana Pak Hendra? Apakah? Ya, izin. Ya, silakan Pak Hendra. Ya, izin Pak. Silakan. Ayo. Ya, ini kan saya sebagai Kasih PMD di Kecamatan Mesuji Timur terkait dengan salah satu usaha UKM di desa-desa. Iya. Ini kan kita untuk mengawal perkembangan ekonomian unit usaha. Jadi ada beberapa hal terkait dengan pemasarannya maupun pengemasannya terkadang lebih menampilkan karena ada permasalahan terkait dengan bahan baku juga bisa karena faktor harga
Jadi apa yang di lapangan ini terkadang bahan baku lebih tinggi harganya daripada hasil produksi yang dihasilkan nanti ke depannya, seperti itu Pak. Jadi apa strategi yang kira-kira dapat mengatasi hal tersebut? Oke. Jadi begini, kalau kita harus sebenarnya forecast ke depan, seberapa besar yang kita bisa kita produksi. Karena ini kita balik lagi untuk kalau misalnya harganya berubah-ubah ya, untuk sumber produksinya ya, misalnya bahan pangannya dan lain-lain. Sebaiknya antara si barang ini kita stok banyak atau kita dekati ke pemiliknya. Kita harus cari core problemnya ada di mana. Si penjual bahan baku ini, apakah ada kendala, misalnya musim dan lain-lain. Dari situ sih kita baru bisa melihat bahwa strategi yang tepat seperti apa. Tapi untuk sementara saya bilang, kalau bila mana untuk kualitas itu tetap harus terjaga. Mungkin untuk saat ini ya harga mau nggak mau harus dinaikkan karena harus disesuaikan. Gitu Pak Hendra. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Iya. Apakah menjawab Pak Hendra? Oh iya, terima kasih Pak. Ya. Ini yang jadi kesulitan sebenarnya untuk para UKM karena gini, ketika bahan bakunya meningkat, jadi harganya harus dinaikkan atau kuantitasnya yang dikurangi, gitu. Atau dibuat kemasan yang lebih kecil. Jadi ini ya malah harus banyak penyesuaian ya Pak ya? Iya. Nah, disinilah kita harus ya strateginya apa? Banyak strategi yang bisa dilakukan, tapi yang paling penting adalah kita harus tahu. Misalnya kita bisa jualan 10.000 ya satu bulan. Ya mau nggak mau supaya kita mendapatkan kualitas barang yang bagus, mau nggak mau kita harus stok untuk bisa untuk memproduksi 10.000 dengan harga yang murah. Tapi apabila tidak memungkinkan, berarti mau nggak mau kita harus mengikuti misalnya jumlah produksi yang ada. Jadi misalnya ada yang cuma 8.000, ya udah harganya sama dengan 10.000. Mau nggak mau kita bilang bahwa ya, antara kita kemasan kita turunkan atau harga kita naikkan. Jadi sebenarnya kita bisa bertanya ke konsumen kita, ibu mau apa? Mau harga sama tapi isinya berkurang atau isinya sama harganya naik? Gitu. Iya, iya. Oke, Bapak Ibu yang lain mungkin mau bertanya kepada narasumber kita, silakan. Bisa lewat chat, bisa bersuara langsung buka suara, silakan Bapak Ibu, rekan-rekan. Kalau ada yang mau bertanya langsung. Nah tadi Pak itu di-sharing pengalamannya Atur Toko membantu sekian banyak UMKM. Kebanyakan apa yang selama ini mereka gunakan Pak layanannya Pak? Maksudnya layanan ini? Ya apa yang digunakan di Atur Toko mereka selama ini dibantunya apa? Jadi biasanya mereka itu kita punya layanan gratis dulu Pak, untuk mereka membiasakan diri untuk menggunakan Atur Toko Pak. Jadi di Atur Toko, jadi mereka sudah mempunyai marketplace ya. Para UMKM yang memiliki marketplace di Tokopedia, di Shopee, di Blibli, itu bisa cobain. Kita sekarang ini ada promo, jadi 1 bulan ini kita kasih gratis untuk mereka mencoba Pak. Dari situ kita membiasakan mereka untuk bagaimana caranya untuk order masuk. Jadi mempermudah mereka. Nah, ketika mereka bilang kendala saya lebih besar lagi kalau kita butuh misalnya brand awareness. Jadi disitulah kita masuk ke brand management. Jadi kita bantu mereka untuk meningkatkan penjualan dari sosial media. Jadi kita bisa ningkatin tuh, kita bantu, kita lihat bahwa oke, Bapak strateginya begini ya Pak, kita lihat dari sosial media Bapak, followernya berapa, kita melakukan analisa. Mana kata-kata yang lebih baik, mana kata-kata yang lebih tepat, keyword apa aja yang bisa kita lakukan. Nah, disitulah brand management itu masuk. Kita bantu. Misalnya mereka belum punya marketplace,
Di brand management kita bantu mereka untuk membangun marketplace. Kita bukain di Tokopedia, di Shopee, lalu kalau misalnya memang mau ke Blibli, tapi saran kami sih awalnya adalah Tokopedia dan Shopee, karena mereka itu adalah dua yang terbesar. Disitulah kita ngolah itu dulu semuanya, supaya mereka juga mengerti bahwa oh orderannya masuk di sini loh. Jadi mereka kita ajarkan untuk memakai atur toko kita. Lalu kita lihat, oke, sosial medianya udah sampai mana nih? Oh, ternyata followernya masih dikit. Bagaimana caranya? Oke, buat kontennya bagaimana? Kalau mereka mau, kita bisa juga bantu untuk membuatkan konten mereka. Tapi itu balik lagi. Kadang-kadang mereka nggak mau share, oh nggak usah deh, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kita bisa kasih tahu, oke, kalau konten yang baik, misalnya fotonya begini. Kata-kata keywordnya seperti ini. Jadi semua itu bisa masuk, bisa kita ceritakan, dan kita bantu untuk misalnya melihat apa strategi yang paling penting untuk mereka lakukan sekarang. Iya. Soalnya banyak yang mikir Pak, pokoknya kalau udah masuk marketplace udah selesai Pak, urusannya tinggal nunggu aja ya. Itu nggak dipromosiin Pak. Benar Pak, benar. Karena intinya begini, kita balik ke tempat yang awal. Kenapa 4-6% itu tetap gagal Pak? Walaupun mereka udah masuk, ini kan di sini Pak. Nah, mereka udah masuk, foto mereka jelek, nggak ada deskripsi yang baik, ya, karena sensor yang mereka itu, mereka kepikiran bahwa harus ada sensor yang masuk lagi, Pak. Makanya mereka bilang, oke, saya punya Tokopedia, udah bangun, udah taruh produknya, foto asal-asalan atau ambil dari Google, ya, terus tinggal deskripsi apa adanya, ya udah, terus mereka berharap, gitu, nggak dibantu dengan promosi di sosial media mereka, ya, atau di tempat yang lain. Jadi sepertinya kayak ikut seminar itu biar mereka itu membantu mereka untuk meningkatkan bagaimana caranya mereka bisa melakukan peningkatan penjualan. Gitu. Seperti sekarang sebenarnya tempat yang tepat untuk promosi sebenarnya Pak Panci. Jadi kayak tadi, kayak Bulis bakwan goreng. Sekarang kita tahu ada Bulis bakwan goreng di Sidoarjo. Iya. Benar loh. Bagi saya ini sangat menarik karena wah nih bakwan gorengnya kayaknya enak nih. Lagi sore-sore hari Jumat kayaknya lapar ya kan? Gitu. Ini sebenarnya tempat seminar gini kalian harus shout out, harus ngomong. Kenapa? Disinilah jenjang untuk promosi gratis loh ke teman-teman yang lain. Iya. Gitu. Hal-hal itu yang kita buat suatu strategi supaya bisa kedengeran. Mau dari channel apa? Dari ikutan WhatsApp, Telegram, dari mungkin marketplace, atau ya Start Me Up ini. Gitu. Ya kan? Sekarang dari kalian semua siapa yang tahu tentang Bulis bakwan goreng sebelum event? Nggak ada yang tahu, Pak. Saya aja baru tahu sekarang. Mungkin besok saya akan coba. Bulis kirim ke Jakarta nggak, Bu? Gimana nih, Bulis kirim ke Jakarta nggak? Ya kan? Apakah produknya frozen atau tidak? Ya kan? Kalau frozen kan pasti bisa dikirim. Tinggal dikasih tahu gimana cara kita gorengnya. Nah, itulah bagaimana kita bisa misalnya untuk makanan itu kita frozen atau harus diantar. Kalau diantar kan berarti kan marketnya dia cuma sekitar Sidoarjo aja. Iya. Jika dia sudah mulai ke frozen atau packaging yang bagus, ya itu dia bisa jual mungkin ke nasional atau at least ya sekitarnya lah Jawa lah ya gitu. Oke, yang lain mungkin silakan, ada yang mau bertanya lagi? Mau bertanya secara langsung silakan. Nah, ada tuh frozennya tuh, boleh. Instagramnya ada nggak Bu? Atau marketplace sudah ada belum Bu? Aman di ekspedisi ya, ini boleh nih di ini ya. Ekspedisi. Silakan Bapak Ibu yang lain, rekan-rekan ada lagi yang mau bertanya? Waktu kita sangat singkat kalau untuk yang sesi sore ini, jadi tiap minggu kita buat seperti ini. Oh itu ada tuh Pak. Oh, kan? Belum di marketplace belum ada nih Bu ya. Mungkin kita ntar dihubungin nama ini ya, brand management kita Bu, biar kita bantu untuk marketplace-nya nih Bu. Iya, iya.
Karena gini, ketika kita Ada di Shopee. Oke, good. Ada di Shopee. Ya. Gitu. Oke, Bapak Ibu rekan-rekan yang lain silakan. Masih ada yang mau bertanya ke Pak Frang? Ya. Pak Frang, nanti berarti ada kesempatan ya buat kita semua mencoba ya. Di bulan ini ada apa? Sampai kapan nih Pak? Kita untuk Free-nya Pak? Untuk sekarang ini sampai akhir tahun, Pak. Akhir tahun ya. Iya. Karena kalau pandemi ada yang lebih sadis lagi Pak, sampai vaksin ditemukan. Wow. Nanti kalau misalnya banyak, nanti kita pikirkan untuk bisa sampai situ, Pak. Iya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa akses ke aturtoko.id ya Pak ya. Iya. Aturtoko.id, nanti di sana bisa register, bisa gunakan layanan Atur Toko. Benar, Pak. Oke, 3 menit lagi silakan, ada yang mau bertanya, kalau enggak kita closing. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Belum ada lagi yang mau bertanya? Sepi kayaknya nih, Pak. Ya. Pada mikirin Belum. bakwan, Pak. Ya. Ya. Jadi mudah-mudahan ada yang mendapatkan dampak dari 11-11 kemarin ya. Karena kita masih nunggu yang 12-12 nih Pak, berarti Pak ya. Iya, benar Pak. Kita masih nunggu. Jadi ini gimmick yang sangat bagus karena menggairahkan ya. Orang berbelanja secara online. Malah sekarang bukan berbelanja secara online lagi Pak. Yang capek tukang logistiknya Pak. Iya. Mondar-mandir nganterin barang. Benar Pak. Nganterin paket ke rumah ya. Yeah. Jadi ini brand management yang disediakan oleh Atur Toko ya. Jadi Bapak Ibu silakan akses ke aturtoko.id. Oke, 2 menit lagi kita closing. Sekarang dari Pak Frang silakan Pak. Ya, oke. Kembali lagi kita berterima kasih banyak ke Apiknas untuk memberikan kami kesempatan di sini. Bagi para peserta yang ada, silakan masuk ke aturtoko.id ya. Sudah register di sana, kalau mau kita hubungin ke brand management supaya kita bisa bantu Anda untuk meningkatkan penjualan. Ini adalah suatu program yang menarik ya. Kita ini bukan biaya per bulan, tapi kita itu biayanya adalah kalau kita membantu meningkatkan penjualan, baru kita bagi komisi lah kalau gitu. Ya kan, daripada harus bayar, ini masih free sampai ada penjualan di tempat Anda. Jadi kita baca dulu sosial media, bagaimana kita kasih tahu strateginya apa, disitulah kita akan bantu untuk meningkatkan penjualan untuk produk-produk Anda. Oke, ada lagi yang ini, silakan Bapak Ibu rekan-rekan yang perlu e-sertifikat bisa mengisi link yang di-sharing oleh Aldi. Kita tutup dengan foto bersama ya. Silakan di stop dulu sharingnya Pak. Kita foto bersama. Bapak Ibu silakan aktifkan videonya. Ya, Bapak Ibu silakan aktifkan videonya untuk bisa kita capture bersama dalam kegiatan kita sore kali ini ya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang bisa bergabung dengan kegiatan kita pada sore kali ini. Terima kasih juga untuk tim dari Atur Toko ya. Bulis akhirnya kelihatan juga tuh bulisnya ya. Kemarin nanya ke WA ke saya, gimana ikutan? Nah, kan bisa ikutan Bu ya. Jadi sekarang ini UKM udah sangat simple kok mereka gunakan Zoom. Oke, sudah semua. Aldi silakan di capture dulu. Jangan lupa kita masih ada kegiatan di minggu depan berikutnya dengan solusi yang berbeda dari anggota-anggota Aptiknas, anggota Asisindo. Minggu depan ke segmen IKM ya, industri kecil menengah, solusi untuk IKM ya. Silakan gabung lagi di Vencerdas, register untuk kegiatan kita selanjutnya ya. Ya, sudah semua Aldi? Sudah Pak. Oke, baik Bapak Ibu rekan-rekan, terima kasih untuk kebersamaan kita. Sampai jumpa di minggu depan ya. Terima kasih Pak Frang, tim Atur Toko. Ya, tetap sehat, tetap semangat semua. Pak Bagus, Pak Asfar. Terima kasih ya. Ya, terima kasih bisa hadir bersama dengan kita ya. Sampai jumpa. Ya.